Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suara saya, Kang Zidan dan teman-teman? Kedengeran, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ini adalah pertemuan lanjutan kita mengkaji kitab Al-Minhaj dari Al-Imam An-Nawawi dan kita sudah di babud Dhaman, babud Dhaman. Dan terakhir kita bahas sudah sampai 11 ini, sudah sampai 11 ini ya. Namun saya perjelas dulu tentang Dhaman, jangan biar nggak lupa, karena lumayan lama jeda. Jadi doman tuh menjamin ya, memberi jaminan, menjamin, menjamin utang. Utang maknanya luas ya, nggak cuma pinjem duit. Utang maknanya luas. Mencakup kita bayar belum lunas berarti ada utang, kan gitu. Nah, doman ini gambarannya adalah A, B, C. A menghutangi, B berapa misalnya 10 juta. Berarti A kita sebut sebagai apa? Kreditur. Ya enggak? Sebentar saya gedein ya. Saya gedein. A, B. A mengutangi, mengutangi sebesar misalnya 10 juta. Berarti A kita sebut sebagai kreditur. Dan B disebut apa? Debitur. Pada dalam bahasa Arab kita sebut ini dain dan ini kita sebut sebagai madin. A ngutangin B 10 juta. Kemudian ada orang, dialah C. Dia menjamin. Ngapain C ini? Menjamin B. Gimana maksudnya menjamin B? Nah, coba ngomong. Jawab gimana? Gimana maksudnya menjamin B? C menjamin B, gimana maksudnya? Hah, ini kalau seandainya B nggak bisa bayar, maka C yang nanggung, Ustaz. C yang bayar. Gitu ya. Berarti C kita sebut dia penjamin. Nah, istilah lain dari dain dalam pembahasan doman kali ini kan domin, penjamin. Kalau ini istilahnya siapa nih? Madin itu ya, madmun anhu. Bentar, ada dua halaman sini. Ya, itu si Madin disebut madmun anhu yang dijamin atasnya. Madmun anhu. Kalau dain disebut madmun lahu. Hutangnya yaitu 10 juta itu yang dijamin. Ini dijamin 10 juta kan. Ini dijamin dari atasnya.
Yaitu istilahnya adalah madmun. Oke. Sampai sini bisa juga ngerti? Nah, konsepnya bisa dimengerti ya. Ada yang belum jelas? Jadi A ngutangin 10 juta misalnya ke B, atau B berutang minjem duit dong ke A. Minjem duit dong 10 juta. Ya udah dipinjemin. Bisa aja dengan permintaan A, saya mau ada penjamin. Atau tanpa permintaan. Ya. Nah, kita sudah singgung beberapa aturannya. Yang terakhir kita singgung adalah wala yushtaratu ridwal madmuni anhu qat'an. Tidak disyaratkan madmun anhu trido. Siapa madmun anhu di sini? Siapa madmun anhu? B. B. Nggak disyaratkan B. Nggak ridho nggak apa-apa. On dia yang bakal dibayarin ya. Alasan para ulama Syafi'iyah karena andai C bayarin utang B diem-diem, sah nggak? C nih bilang ke A, si B punya utang ya? Iya, 10 juta. Aku yang bayarin dah. Nah, sah nggak tuh utangnya? Udah Sah. terbayarkan? Udah sah. Kalau B jawab telepon si A, aku mau bayar utang. A tinggal bilang, maaf udah ada yang bayarin. Siapa? Nggak harus tahu. Rahasia. Gitu aja. Ngerti ya? Wala yustaratu ridul madmuni anhu qat'an. Ya nggak disyaratkan. Ini terakhir kita bahas, dia tidak disyaratkan. Ridho. Lagi ridho nggak ridho, qat'an lagi tuh. Sepakat madzhab Syafi'i. Nggak disyaratkan. Karena tadi nggak penting apa? Ridhonya dia nggak penting. Ya. Begitu juga nggak disyaratkan apa? Wala ma'rifatu nggak disyaratkan tahu. Madmun anhunya yang mana nggak pernah. Fil asal menurut pendapat yang lebih benar ada khilaf di sini antara sesama ulama Syafi'i ada yang bilang minimal tahu lah hidup, minimal tahu lah misalnya dia tuh rajin bayar utangnya atau enggak, minimal tahu lah dia tuh orangnya miskin apa enggak. Ya ini maksudnya layak dibantu apa enggak, ini kan bantuan dong, ya ya nggak sih, doman tuh bantuan bukan? Iya Ustaz. Ya istilahnya di tufah disebutin ma'ruf, dia perbuatan baik. Maka dari situ kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berarti doman hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya apa? Sunnah. Jadi kita kalau banyak duit disunahkan ngapain? Mendomankan utang orang. Disun. Amal baik. Oke. Saya pikir jelas ya. Bisa lanjut nih ya ke materi baru berarti. Kalau mengetahui 10 jutanya berapa itu disyaratkan ya. Juga mengetahui siapa yang mengetahui A, C tahu A disyaratkan. Itu udah kita bahas wal asal istiratu ma'rifatil madmuni lahu. Harus tahu. Alasannya harus tahu A. Kenapa? Karena orang beda-beda cara nagihnya. Beda-beda cara nagih. Ada yang galak, ada yang baik. Dan itu mempengaruhi. Mempengaruhi pertimbangan. Jadi harus tahu. Apa kalau B nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ya ada ya. Sekarang syarat-syarat doman. Ini syarat-syarat terkait dengan madmun. Apa tuh madmun? Madmun itu apa madmun? Ah, apakah A, apakah B, ataukah C, ataukah apa? Madmun. Wa yushtaratu fil madmuni disyaratkan untuk madmun. Madmun itu apa madmun? Yang mana yang disebut yang dijamin? Nah, kok diem aja nih? Yang Zidan, apa yang dimaksud dengan madmun? Yang dijamin Ustaz. Apa ya? Apa? A, B, apa C? Atau sesuatu yang lain?
Dalam contoh kita yang mana? Yang mana yang madmun? Apa nih? Tadi kan B ada yang empat. dijamin B. B yang dijamin. Ayo, hati-hati. Ada empat istilah. Yang pertama istilahnya apa? Domin. Lalu urut aja deh. Istilah pertama madmun lahu. Istilah kedua madmun anhu. Istilah ketiga, bentar. Satu dulu, dua, tiga. Ini madmun dulu, madmun. Yang polos dulu. Empat, domin. Domin jelas. Mana? A, B apa C? Domin. C Ah, domin. Ustaz. Domin C. Bagus. Madmun anhu. B. B. Madmun lahu. A. A. Madmun? Tadi udah saya tulis. Madmun. Itu kelihatan di layar. Apa madmun? Yang dijamin 10 juta uangnya kan. 10 juta. Jelas ya? Ini utangnya. Oke? Wa yushtaratu fil madmun. Disyaratkan madmun. Dalam madmun ada syarat. Syarat-syarat madmun. Berarti syarat-syarat apanya nih? Hah? Syarat-syarat yang uang atau sesuatu yang jadi objek utang. Kaunuhu sabitan. Syaratkan yang pertama sudah berlaku, sudah ada, bukan akan ada. Wa qasahal qadimu, dan pendapat al-qadimnya Imam Syafi'i, yaitu pendapat beliau saat di Irak atau sebelumnya, ya. Kalau sebelum beliau pergi ke mana? Ke Mesir. Sebelum beliau pergi ke Mesir, maka itu qadim. Dulu di Irak ini, beliau mensohihkan, mengatakan sah, mendomankan apa-apa yang akan ada. Wa sohal qadimu doma nama saya jibu. Pendapat qadim Imam Syafi'i menilai sah, mendomankan, menjaminkan utang yang akan ada, akan wajib. Sekarang belum ada, belum wajib, tapi akan. Itu sah. Namun itu pendapat qadim, pendapat yang jadid, dan yang pendapat yang mu'tamad, yang official dalam madzhab Syafi'i, nggak sah. Ya, pada dasarnya nggak sah. Nanti ada pengecualian. Mirip-mirip masa yajib, tapi mirip-mirip doang. Sebenarnya nggak. Sebenarnya sudah sabit. Demikian disebutkan oleh para ulama pensyarah minhaj. Sederhananya pokoknya syarat pertama madmun harus sudah ada. Kaunuhu sabit. Berarti utang udah terjadi. 10 juta ini udah dikasih. Belum, baru rencana. Belum. Memang sih kenyataannya di lapangan seringkali A tuh baru ngirim duit 10 juta ya ke B kalau C udah siap menjamin. Tapi sebenarnya akad domannya baru terjadi kapan? Itu begitu 10 jutanya udah diterima B. Set. Nah, udah terima B itu 10 jutanya sebenarnya baru terjadi di saat itu. Adapun sebelumnya cuma janji mendomankan aja. Bisa dimengerti nggak? Ustaz, Ustaz, Bisa Insya ya. Allah. Oke. Wal madhabu, dan madhab, ini istilah madhab udah, ini karena habis Ramadan mungkin butuh penyegaran. Istilah madhab udah kita sering ungkapkan, beberapa kali kita bahas. Itu dia mirip asoh, mirip kata-kata tarjih lainnya. Cuma dia mengungkapkan pendapat yang roji, pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i dalam kasus ada perbedaan cara mengungkapkan hikayatul madhab, cara mengungkapkan peta pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada misalnya ulama Syafi'i bilang, oh ini ada perbedaan antara dua kaulnya Imam Syafi'i. Ada yang lagi bilang, oh enggak, ini perbedaan antara dua wajahnya ulama-ulama Syafi'i ya. Ada yang bilang, oh enggak, ini ada, pokoknya ada perbedaan. Ada yang bilang, oh enggak, ini enggak ada khilaf. Yang lain bilang, oh ini ada khilaf internal. Nah, kalau beda-beda begitu, ya nggak bisa dibilang sohih atau asoh atau masyhur. Nggak bisa. Ya mau nggak mau dibilangnya apa? Atau alhar, Roji, nggak. Roji. Dibilangnya madhab. Nggak dibilang roji. Dibilangnya al-madhab. Gitu ya. Al-madhab. Wal madhabu sihhatu dhamani daroki ba'da qabdi saman.
Gampangnya al-madhab, yakni pendapat yang roji dalam madhab Syafi'i adalah doman darok atau istilah lainnya domanul uhdah. Nama lainnya domanul uhdah. Domanul uhdah. Itu sah setelah ha- harganya sudah dipegang oleh penjual. Jadi kita ganti kasusnya bukan berutang. Kasusnya kita ganti, jadinya apa? Eh, Beli barang, beli barang. Misalnya A jualan apa? Yang 10 juta kira-kira apa? iPhone. iPhone berapa 10 juta? Laptop aja Ustadz, laptop Ustadz. Laptop ya, laptop ya. Laptop. B beli laptop ke A. Oke, siap. Ya, laptop. Laptop apa yang kira-kira nggak dukung Israel? Asus Jepang. Samsung ya, Samsung. Samsung. Huawei. Huawei punya Cina. Samsung. B beli laptop. Beli laptop. Lalu pakai merah. Beli laptop. 10 juta. Bayarlah 10 juta ke B, bayar 10 juta ke siapa? Ke A. Si B, si C menjamin, tapi jenis jaminannya domanud darok. Ini istilah. Apa tuh domanud darok? Diterangkan dalam kata-kata Imam Nawawi berikut. Tapi dengan syarat ba'da qabdi tsaman, setelah uangnya udah dipegang. Ya, setelah uangnya udah dipegang. Beli laptop, mau dipegang. Wa huwa an yadmana lil mushtari tsamana in kharajal mabi'u mustahaqqan au ma'iban au naqisun li naqsisun jati. Yaitu si C menjamin bagi mushtari, bagi pembeli. Siapa pembeli? A atau B? Nah, C menjamin pembeli. Siapa pembeli? B beli laptop ke A, bayar 10 juta. Siapa pembeli? B. B pembeli. C menjamin B. Ya. Tapi B di sini gimana? In khoroja dijamin kenapa? Ini biar 10 juta. Laptop diterima. Bisa aja, bisa aja. Itu laptop tuh mabi di sini, objek jual beli. Yang dijamin tuh 10 jutanya. Saya jamin 10 juta nih, saya kasih kamu 10 juta. Kapan? In khoroja jika laptopnya ternyata, khoroja ini keluar, maksudnya ternyata. Setelah itu, mustahakon. Mustahak nih setelah fikih ya. Ini ternyata barang bukan milik A, milik D, milik X. Ternyata milik X. Ternyata milik X. Sah nggak jual belinya? Tidak. Nggak sah. Berarti laptopnya mesti diserahkan ke siapa laptopnya? B nyerahkan ke siapa? Istiqok udah pernah kita bahas dulu ya. B mesti serahkan laptop ke siapa? D. Ah, B kan megang laptop nih. Udah ngasih 10 juta ke A. Laptop dipegang B. Lagi pakai, tek 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 tek. Datang X. Weh, laptop gua nih. Oh, Ah, X, X, X. nih X, buktinya nih, lihat nih. Nih. Waduh, X, X. gua beli dari kata B, gua beli dari A. Nih kwitansinya nih apa? A tuh nyuri dari gua. Nih, rekaman jadi bisa apalah persaksian dua orang nih, dua orang bersaksi A ngambil laptop. Nih, rekaman CCTV-nya A X. ngambil laptop. Nah, sekarang B Nah, nyerahin itu. laptop ke siapa? Ke X Ustadz. Nyerahin ke X. Masalahnya di mana X masalahnya? Betul. Masalahnya di mana? Sekarang masalahnya di mana? Udah nih laptop kasih X. Aman. X tenang sekarang. Oke. Makasih banyak B. Masalahnya di mana sekarang? Masalahnya antara Uangnya X belum dan A. pulih. X nggak ada urusan. Udah ada. X sudah tenang. Laptopnya dia kok. Udah tenang X. Uangnya belum balik saat Uangnya di siapa sekarang? 10 juta tuh. di A A. tadi. Di A. A kemana A? Di telepon B. Ah, nih
nit. Menghilang. Nomor yang Anda hubungi sudah tidak aktif. Anda telah ditipu gitu. Apalah kata-kata gitu. Rugi nggak B? Sian nggak? Sian dong. Rugi dalam kondisi ini. Sian. Kondisional rugi. Wah, waduh. Ini laptop saya serahkan ke X. Kan hitungnya dia. Sementara itu 10 juta saya dibawa pergi A. Nah, di sini berfungsinya C. Ngapain C? Tadi C menjamin B. Udah bilang di awal, itu namanya doman darab. Yaitu C udah jamin B. Kalau kenapa-napa tuh laptop, ternyata laptopnya mustahak. Ya ini punya orang ternyata. Atau lagi digadai atau apalah. Ini nggak sah jual belinya berarti. Kamu duit saya balikin 10 juta. Nih 10 juta. Nih. Alhamdulillah makasih C. Kan C orang baik kan. Doman ini amal soleh ya nggak? Doman ini akad amal soleh. Sah. Ngerti ya? Boleh. Ya nanti C ujung-ujungnya nyari A itu urusan lain. Tapi pada dasarnya enggak. Misalnya C, kamu nggak boleh mengulang lagi. Tangkap bawa polisi misalnya. Itu lain cerita. Tapi sampai sini, andai A benar-benar kabur, ya udah selesai. C bisa ngasih 10 jutanya ke B. Iya kan C baik. Saya jamin B. Kalau kenapa-napa nih laptop nih. Nah, makanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu sebutin fungsinya doman darok itu buat orang-orang asing biasanya. Buat orang-orang asing, orang-orang yang nggak punya power gitu ya nggak, yang nggak sempet lagi ngurusin bawa A, nuntut A ke polisi, nggak sempet ya, nggak sempet nyari-nyari A, maka berfungsi domanud darab, berfungsi buat siapa, buat kasus seperti ini padahal sebenarnya kan kayak kayak belum sabit ya nggak sih, seolah-olah nampaknya belum ada utang ya nggak, saat C menjamin, saya jamin apa udah pasti tuh barang ternyata milik orang dan 10 juta harus dibalikin, pasti gitu nggak? Enggak dong. Bisa aja laptopnya bener-bener punya A. Dan C pada akhirnya nggak ada kewajiban bayar 10 juta. Dan A juga nggak ada kewajiban balikin duit. Kan gitu. Ya nggak? Beda dengan utang piutang. Kalau utang piutang A harus balikin 10 juta. Ya nggak? Ini enggak. Gitu. Jelas nih. Au ma'iban atau ternyata barang beraib. 10 juta. Laptop 10 juta. Cek, 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 cek. Error. Net mati. Rusak. Waduh. Gimana nih? Laptopnya rusak. Aduh aib. Sementara misalnya nggak bisa dicari. Untuk hiar aib nggak bisa. Untuk ikhwalah nggak bisa. Ya udah C bilang, tenang 10 juta saya jamin nih 10 juta. Laptop rusak kan? Ini 10 juta. Cari lagi laptop lain. Bisa. Kison atau barangnya kurang. Saya bukan beli laptop. Misalnya beli beras. Akadnya beli 10 ton. Ternyata hitung. Wah, kurang 9 ton. Dicari A penjual nggak ada. Kan kurang. Atau kurang Linux Sonjet. Contoh aja. Di sebagian nuskho itu pakai K. Kanak Sonjet. Intinya karena Sonja itu alat timbangannya. Karena alat timbangannya error. Kenapa-napa. Contohnya begitu. Itu kasus sejenis. Allah mengerti nih? Domanud darok. Ya. Wa kaunuhu laziman, dan syarat juga utangnya harus lazim. Lazim artinya nggak bisa dibatalkan secara sepihak. Nggak bisa dibatalkan oleh siapa? Oleh si pemberi utang, si debitur. Nah, berarti dia memang harus bayar. Ini udah utangnya ada dan harus dibayar. La kanujumi kitabatin. Tidak seperti cicilan kitabah. Kitabah akad budak. Budak bilang ke tuannya, ya wahai tuan, saya mau nyicil diri saya. Diri saya berapa harganya? Saya sepakat harga dirinya adalah 100 juta. Ya udah saya cicil ya 10 juta per bulan. Nah, itu kan itu masuk hutang nggak sih? Terhitung utang nggak itu? Ayo ingat makna utang lebih luas daripada minjem duit ya. Dia nyicil baru bayar 10 juta. Sisa 90 juta. Itu utang bukan 90 juta. Dain bukan? Dain bukan? Ingat, dain nggak harus kord, nggak harus minjem duit. Dain termasuk ini. Ini termasuk dain. Tapi dain jenis ini, dainnya lazim nggak? Utangnya harus dibayar nggak?
Nah, ini nggak bisa dibatalin. Tidak. Enggak, kenapa kok gitu? Karena bisa aja si budak besokannya bilang apa? Tuan, saya nggak jadi. Tuan, saya nggak mampu. Bisa aja. Tuan, saya mau sama tuan aja terus jadi budak. Bisa. Berarti nggak lazim dia, ya nggak? Maka nggak sah didomankan. Doman harus sesuatu yang nggak bisa dibatalin. Wa yasihu itu dah la kana jumi kitabah. Wa yasihu domanu samani fi muddatil khiyari fil asal. Dan sah mendomankan harga barang fi muddatil khiyar, tapi ini bagi pembeli ya. Seperti kasus tadi si B untuk si pembeli. Untuk si pembeli. Fi muddatil khiyar di masa khiyar. Ingat khiyarnya harus hanya berlaku bagi si pembeli. Hanya berlaku bagi pembeli. Kalau khiyarnya berlaku di dua-duanya berarti belum lazim. Ya enggak? Karena bisa dibatali juga oleh si apa namanya si penjual. Kalau dibatalin penjual berarti nggak wajib bayar dong. Pokoknya kalau masih ada hak khiyar untuk si penjual, maka nggak boleh doman. Tapi kalau hak khiyar sudah nggak ada lagi di penjual, hanya hak khiyar berlaku bagi si pembeli, maka baru sah dom. Karena sudah jadi lazim. Fil asl. Wa domanul ju'li karrohni bihi. Dan mendomankan ju'al. Ju'al, ini maksudnya dalam akad ju'alah. Masih ingat? Akad sayembara. Sudah pernah kita bahas. Bisa nggak didomankan misalnya? Tuan Putri bilang, barang siapa menemukan sepatu saya akan kasih duit 10 juta. Terus ada orang bilang, saya jamin 10 jutanya. Ya, andai Tuan Putri nggak jadi ngasih 10 juta, saya yang bayarin 10 juta. Nah, itu namanya domanul ju'al. Gimana hukumnya? Kata penulis, wa domanul ju'li karrohni bihi. Dan mendomankan ju'al, itu apa? 10 juta yang tadi yang buat Boleh. uang sayembara, karrohni bihi. Hukumnya sama seperti merohankan ju'al. Boleh. Menggadaikan. Ya boleh, tapi ada keterangan, fayasihu, boleh. Kata Ibnu Hajar al-Haytami, fayasihu ba'da farawi. Baru boleh manakala sudah selesai ketemu. Udah ketemu sepatunya, tak tinggal dikasih ke Tuan Putri, maka baru sah dijaminkan. Karena sudah lazim saat itu. Ya, sudah lazim ini. Sayembara wajib dibayar oleh Tuan Putri itu manakala udah ada yang nemuin barang. Kalau belum ada bisa dibatalin. Belum ada nih, belum ada. Ya ada yang saya batalin. Bisa. Tapi kalau udah ada yang ngerjain, dapat dia. Nah, itu baru wajib ya bayar. Nah, karena sudah wajib dibayar nggak bisa dibatalin, lazim kan? Maka baru sah. Itu seperti rohan. Nah, sama rohan juga merohankan jual nggak sah kalau belum ada yang mengerjakan. Wa kaunu ma'luman fil jadid juga disyaratkan syarat ketiga dari si matmun itu utangnya harus maklum diketahui besarnya. Ini nggak boleh nggak tahu. Saya ada C menjaminkan utangnya B. Saya jaminin. Belum tahu utangnya berapa udah jaminin, nggak boleh. Kalaupun sifatnya janji ya boleh-boleh aja. Nanti akad doman yang benerannya baru terjadi manakala apa? Sudah diketahui dia udah tahu oh utangnya 10 juta. Oke, saya jamin. Kenapa? Karena kalau seandainya oh ya alasan kenapa harus sabit dulu karena ini penguat ya. Doman ini penjamin, penguat. Menguatkan, menjaminkan sesuatu, menegaskan sesuatu harus sudah ada duluan. Sebagaimana persaksian. Harus sudah ada kejadian baru bersaksi. Nggak bisa bersaksi dulu baru kejadian. Sama. Ini harus utangnya dulu, utangnya udah ada dulu, baru bisa dijamin. Utangnya udah wajib dibayar dulu supaya nggak apa namanya nggak bisa dibatalin oleh si debiturnya, baru bisa didoman. Adapun kau makluman yang harus diketahui, ya kenapa? Karena eh, dia sifatnya menjaminkan dan menjaminkan sesuatu berarti akan membayarkan. Berarti nggak boleh mengandung ketidaktahuan, ketidakjelasan, goror. Dan nggak bisa juga orang pada akhirnya nanti ketika udah jamin, si jamin. Ternyata utangnya 100 juta. Wah, saya nggak mampu. Nah, repot kan? Gimana? Repot. Begitu. Ya, lanjut.
Fil jadid menurut pendapat yang baru, berarti pendapat Imam Syafi'i yang lama bilang nggak harus maklum, nggak harus diketahui. Wal ibra'u, ini sisipan. Imam Nawawi ngasih istitrot sisipan. Wal ibra'u minal majhuli batil fil jadid. Dan ibro apa tuh ibro? Masih ingat nggak? Ibro ada di pembahasan sul. Ibro ini menggugurkan utang. Menggugurkan utang minal majhul dari sesuatu utang yang nggak diketahui berapanya, batil, nggak sah. Fil jadid. Menurut pendapat baru Imam Syafi'i. Ya. Ibro dari sesuatu yang diketahui karena kan berarti harus diketahui. Berarti harus diketahui. Karena ibro itu sebenarnya kan memberikan duit. Ibro tuh ngasih duit. Jadi bukan menggugurkan. Soalnya dalam beberapa kasus. Tapi sebenarnya dia lebih tepatnya adalah ngasih duit. Ya. Dan ngasih duit mesti diketahui berapa yang dikasih. Jelas nih. Karena ini sifatnya ada tanggungan wajib sebelumnya, itu utang. Maka harus diketahui juga yang dibayarin berapa. Itu sesuai dengan kadar utangnya. Dan nggak bisa bayarin kalau utangnya aja nggak tahu. Makanya ibro harus diketahui kadar utang. Misalnya berutang 10 juta. Saya gugurin utang kamu. Harus diketahui. Gitu ya. Saya dipahami nih. Ngerti nggak? Jadi kalau ada kasus nih kita nih. Bilang ke teman, bro, gue dulu punya utang sama lo. Berapa utang? Nggak tahu. Nggak gue ikhlasin. Nah itu sebenarnya kalau cuma kata-kata kayak gitu nggak sah tuh. Batil dalam madzhab Syafi'i. Menurut pendapat baru Imam Syafi'i. Yang menurut ulama lain, bahkan menurut Imam Syafi'i sendiri. Dalam pendapat Qadim sah. Tapi yang benar dalam madzhab Syafi'i yang terupdate, yang official sekarang, nggak sah. Terus gimana biar sah? Biar sah, dia bilang gini. Ya, gue perkirakan utang lo, dia tarik tertinggi. Ya, saya dia bingung, utangnya berapa ya? 5 juta atau 10 juta ya? Nah, dia bilang, saya anggap utang kamu 15 juta gitu. Teorinya begitu. Kalau bingung 5 atau 10, anggap 5 tambah 10. Itu 15. Bingung 9 apa 10 ya? Anggap berapa berarti? 15. Bingung 9 atau 10? Ya, 16. 10. 16. 10. berarti saya ulang. Ayo, fokus fokus. Oh, sip, Kalau sip. dia bingung 5 atau 10 ya, maka 15, dianggap 15. Kalau dia bingung 9 atau 10 ya, berarti dianggap 19. 19. Kan teorinya tadi dia kalau bingung atau berapa ya utangnya? 5 juta atau 10 juta ya? Ditambahin tuh 5 juta tambah 10 juta. Sehingga meyakinkan. Gitu. Jelas ya? Jadi mengerti nih. Ini Jadi alasannya ditambah ini apa katanya? 5, supaya 10. supaya Alasannya apa? yakin, supaya yakin. Benar-benar gak ada keraguan sama sekali. Gitu. Karena kalau 5 atau 10 ya jangan-jangan 11. Ya, bisa nggak? Kurang meyakinkan. Biar yakin 5 tambah 10. 9 tambah 10. Begitu. Kalau udah begini ceritanya. Karena bisa aja contoh. Biasa aja ya. Bisa aja. Dulu dia 5 apa 10 ya? Pakai atau. Sementara dulu utangnya misalnya pakai dan 5 dan 10. Berapa 5 dan 10? 15. 16. Atau angkanya dulu dia berapa ya angkanya? Bisa aja angkat saat ngomong tuh 10 dan 5. Bisa aja gitu, ya enggak? Dia cuma dengar kayak dulu 5 apa 10 ya? Gue salah dengar. 5 apa 10 ya? Bisa aja aslinya adalah 5 plus 10. Bener nggak? Ini itu. Maka biar meyakinkan, ya itu tuh. Lagi-lagi nih kan ada khilaf juga saya bilang. Tapi mazhab Syafi'i. Set, Iya, nanti kalau misalkan 5 atau 100 jadi 105 dong. 105 benar. Benar begitu. Lagi tenang, ini kan duit fiktif, ya nggak? Nggak harus ada duitnya. Harus ada duitnya nggak? Nggak harus. Jadi misalnya nih, ada orang bilang ke kita, bro, gue dulu pernah punya utang sama lo. Berapa utangnya? Ayo berapa ya? Gue juga nggak tahu. Berapa dong? Kira-kira deh. Kayaknya nih antara 9 juta atau 10 juta. Nah, biar sah akad ibronya, gimana dalam madzhab Syafi'i? Dia bilang, oke, anggaplah 19 juta. Tuh 19 juta gue ikhlasin buat lo. Nah, baru sah. Jelas ya? Allah. Illa ada kecualinya. Min ibilid diyati
Kecuali kalau itu unta diat. Kalau itu apa? Unta diat. Karena unta diat pada akhirnya itu akad ya dibebankan pada penjahat, pada si pelaku. Yang dia sendiri juga mesti masih ngusahain. Dan juga karena ini sifatnya terkait dengan pidana dan Islam tuh senang ya kalau ada pemaafan maka diberi keringanan soal itu. Unta diat berapa? Totalnya berapa ekor? Berapa ekor unta diat? Oke, dalam pembunuhan deh. Maaf, saya lupa lengkap soalnya. Dalam pembunuhan berapa? Atau kalau dibilang 100. adiyah aja sebenarnya udah cukup 100. Jadi kalau dibilang adiyah saja, diat dengan alif lam maka itu sudah fix diat sempurna itu 100. Bisa aja di ibro, itu nggak usah bayar. Bisa aja begitu. Wa yasihu domanu fil asah dan sah mendomankan unta diat. Misalnya ada orang wajib bayar diat unta. Umpama dia karena mutusin jari, berarti diatnya berapa? Kalau mutusin jari jempol, berapa diatnya? Ini kok jadi ada jempol? Mutusin jari jempol, berapa diatnya? 1. Ayo, berapa onta? Jari jempol. Mutusin jari jempol, berapa ontanya berapa? Bukan satu. Ayo, berapa? 10 Enam. Ustaz. 10 bener banget. Bener banget. 10. Kalau kelingking? Kelingking aja? 5. Sama, 10 juga. Kalau jempol dan kelingking? 20. 20 gitu ya. Nah, Allah bisa. Oke. Kita lanjut dulu sampai habis nih. Tak dikit. Walau qala domintu mimma laka ala zaidin min dirhamin ila asyaratin. Bagaimana kalau kata-kata domannya gini? Karena ingat doman tuh rukunnya yang kelima adalah harus ada kata-kata, harus ada sigoh. Ya. Nggak cukup cuma niat atau lirik-lirikan, nggak harus ada kata-kata agar jelas. Syukur-syukur ditulis juga. Walau qala domintu mimma laka ala zaidin min dirhamin ila asyar. Kalau dia bilang gini dengan bahasa Arab, saya jamin mimma laka ya dari apa-apa yang menjadi apa namanya utang kamu. Dia ngomong ke A. Ala Zaidin atas Zaid, saya jamin nanti bayarin utangnya si Zaid. Min dirhamin dari 1 dirham ila asyarah sampai 10 dirham. Fal asau sihatu. Maka yang benar sah. Karena di sini kenapa sah? Tadi katanya nggak boleh mendomankan yang nggak jelas. Ini kok sah sekarang? Jawabannya karena jelas apanya? Range-nya. Jelas apanya? Batasannya. Oke. Maka sah. Nah, terus berapa yang dijamin? Ayo. Kalau gini berapa yang dia jamin? Anda yang misalnya kejadian beneran dia nggak bisa bayar, si B berapa yang harus dibayar C kepada A? Nah, Maksimalnya 10 ya Ustaz. kata Imam Rafi'i, ingat matan minhaj kan awalnya dari muharrar kemudian diringkas. Muharrar 3 jilid jadi sejilid. Imam Rafi'i bilang dia jadi 10 karena beliau pahami 1 sampai 10 ya ini satu juga termasuk. Tapi Imam Nawawi dan ini yang benar menurut mazhab Syafi'i. Qultul asahu litisatin. Yang benar dia jaminnya 9. Kenapa? Karena dari 1 sampai 10 itu 9 aja. Seolah-olah satu yang nggak termasuk. Agak detail dan itu pakainya pakai teori bahasa Arab ya. Ya, kalau saya pindah ke bahasa Indonesia belum tentu cocok. Tapi dalam bahasa Arab kalau dibilangnya kata-katanya begini, min dirhamin ila asyarah, maka berarti 9. Karena satunya sudah tersebut min dirhamin ila asyarah. Ini mirip-mirip teori saya makan ya apa ya? Makan ayam dari paha sampai kepala. Hanya dimakan nggak? Ayolah. Nah, saya makan ayam Enggak. dari kepala, dari pahanya sampai dari paha sampai kepala. Nah, itu bisa debat ya nggak? So, saya belum ngecek dalam bahasa Indonesia itu hurufnya gimana. Menurut hadirin gimana? Menurut hadirin kalau ada ngomong saya makan dari paha sampai kepala, pahanya dimakan nggak? Makan Ustaz kayaknya. Makan. Makan ya? Makan ya? Oke, berarti begitu. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada beberapa teori. Ya, nah, lugawiyan beda pendapat. Tapi yang lebih kuat kata Imam Nawawi yaitu kalau kata-katanya min dirhamin ila asyara itu dia dibebankannya 9. 9. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas kafaratul badan yaitu menjamin penjahat yang kabur. Menjamin atau nggak harus penjahat sih.
menjamin orang berutang tapi kabur. Dan kewajibannya adalah dia dia eh, harus di penjara. Ya, orang ini dihadirkan bukan untuk bayar doang, enggak. Tapi memang dia mau dihukum sih orang secara fisik. Kemudian ada orang yang jamin, si jamin untuk menghadirkan dia. Bagaimana kalau berhasil dibawa? Bagaimana kalau nggak berhasil dibawa, nggak berhasil ditemukan? Nanti kan di pekan depan insya Allah. Kita break dulu. Break berapa menit nih Kang Zina? 1 menit kali ya. Iya Kita Ustaz. masuk ke tafsir. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.